Oke, ada sebuah platform di Indonesia nih, namanya Mova. Dan mereka punya klaim yang, wah, cukup berani. Katanya sih mereka mau merevolusi dunia pemasaran afiliasi. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng klaim mereka berdasarkan informasi yang ada ya. Coba deh bayangin, Anda bisa dapat komisi afiliasi yang gede banget tapi nggak perlu punya ribuan follower. Nggak usah pusing bikin konten video, apalagi live streaming. Nah, ini dia premis utama di balik model bisnis yang akan kita kupas tuntas. Kita tahu kan, masalah utama kalau mau ikut program afiliasi biasa itu rintangannya tinggi banget. Anda harus bangun audiens dulu, yang pastinya butuh waktu. Nah, dari sumber yang kita dapat, Mova ini hadir justru untuk mendobrak penghalang itu. Yuk kita bandingin langsung. Di satu sisi ada afiliasi tradisional yang ya ampun butuh follower bejibun, harus rajin bikin konten dan aktif banget jualan. Terus di sisi lain ada model Mova yang diklaim nggak butuh itu semua. Poin paling pentingnya di sini adalah pergeserannya. Dari yang tadinya harus jualan aktif jadi punya potensi penghasilan pasif. Jadi sebenarnya MOVA ini apa sih? Menurut sumbernya ini tuh aplikasi cashback. Simpelnya gini, Anda bisa dapat uang kembali dari belanjaan Anda sendiri, dan yang lebih seru lagi, Anda juga bisa dapat komisi dari belanjaan orang lain yang ada di jaringan Anda. Prosesnya katanya sih gampang banget. Anda tinggal cari barang, copy link produknya dari marketplace, terus paste di aplikasi Mova, lalu selesaikan pembelian. Sumber kami juga menekankan kalau ini tuh mekanisme cashback yang legal ya, jadi bukan skema money game atau semacamnya. Dan cakupannya ini luas loh, nggak cuma buat belanja barang aja. Platform-platform raksasa kayak TikTok Shop, Shopee udah terintegrasi. Bahkan buat jalan-jalan kayak pesan di Traveloka sama tiket.com juga bisa. Oke, teorinya kedengeran asik banget ya. Tapi gimana hasilnya di dunia nyata? Nah, sekarang kita bakal lihat nih beberapa klaim pendapatan dari pengguna yang katanya beneran terjadi menurut sumber kami. Siap-siap ya, angka pertama yang dilaporkan 202 juta rupiah. Wow, menurut sumbernya pendapatan segede ini diraih oleh seorang guru yang dijuluki Pak Guru Cuan. Cuma dalam waktu sekitar 9 bulan. Belum selesai, ada lagi. Berikutnya ada klaim pendapatan sebesar 175 juta rupiah. Dan kalau yang ini, kabarnya dicapai oleh seorang ibu rumah tangga bernama Umu Moza hanya dalam waktu 41 hari. Gila, cepet banget. Dan biar kita tahu kalau ini bukan cuma untung sesaat, sumber kami mengutip klaim dari Umu Moza yang bilang kalau penghasilannya itu konsisten. Dia kabarnya bisa dapat rata-rata sekitar 3 juta rupiah setiap hari. Nah, setelah lihat angka-angka yang fantastis tadi, pertanyaan selanjutnya pasti gimana dong cara mulainya? Nah, ini ada kaitannya sama struktur keanggotaan di platform ini. Jadi ada 3 tingkatan utama. Anda bisa mulai sebagai pengguna biasa, ini gratis buat dapat cashback dari belanja pribadi. Tapi nih, kalau mau dapat komisi dari orang lain, ada level agen dengan biaya Rp99.000 per tahun buat komisi 10% dan ada juga partner biayanya Rp599.000 per tahun, tapi komisinya lebih gede, yaitu 20%. Eits, tapi tunggu dulu. Sumber kami bilang kalau sukses di sini tuh bukan cuma soal daftar aja, ada strategi khusus di baliknya. Umu Moza, pengguna yang penghasilannya gede tadi, kabarnya membagikan metode rahasianya loh. Nah, ini dia kuncinya. Poin paling krusialnya ternyata adalah pendekatan bantu dulu, baru ajak. Jadi dia nggak langsung jualan atau promosi. Dia bikin komunitas dulu, dia ajarin orang-orang gimana caranya biar hemat pas belanja, dia kasih value duluan. Nah, karena orang udah ngerasain manfaatnya, pas diajak gabung jadinya natural banget kan? Karena tujuannya emang tulus mau bantu mereka hemat uang. Jadi setelah kita lihat semuanya, mulai dari modelnya yang katanya gampang banget, laporan penghasilannya yang luar biasa, sampai strategi yang basisnya komunitas, kita jadi sampai di sebuah persimpangan nih. Intinya gini, platform ini nawarin sebuah janji, bangun pendapatan pasif tanpa perlu jadi seorang kreator konten. Pertanyaannya sekarang, apakah model yang fokusnya ke komunitas dan belanja barang-barang ini beneran bisa bertahan lama? Atau cuma tren sesaat aja? Nah, ini yang menarik banget buat kita pantau ke depannya.